Sengaja kami dari kelompok 4 melakukan penelitian kepada Kampung Cirende. Nah, Kampung Cirende ini tuh salah satu kampung adat yang terletak di Kecamatan Cimahi Selatan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, Kampung Cirende ini asal katanya tuh dari kata rende. Rende itu salah satu tanaman herbal yang dulunya ada banyak di daerah Kampung Cirende. Sampai akhirnya si tanaman ini tuh dijadikan nama kampung, jadi Kampung Cirende pada awal abad ke-20. Untuk kondisi geografi, mungkin kalian bisa ngecek sendiri di Google Maps. Cuma secara kondisi geografi itu Kampung Cirende ini letaknya di tengah-tengah perkebunan dan di dekat puncak Gunung Salang di sebelah timurnya. Lalu gak jauh dari Kampung Cirende ini ada TPA dan Gunung Kunci di sebelah bagian baratnya. Untuk luas kampungnya sendiri ini sekitar 6 hektaran dan untuk luas hutannya adalah 60 hektar. Imam, alasannya belum kenapa milih kampung ini? Untuk pemilihan Kampung Cirende sendiri, kenapa dipilih Kampung Cirende? Karena kampung ini tuh menjadi salah satu kampung ketahanan pangan, yang dimana Kampung Cirende ini punya ciri khas khusus, yaitu dia konsumsi makanan pokok sehari-harinya itu beras rasi atau biasa dikenal dengan beras singkong. Jadi itu semacam olahan dari singkong yang dijadikan makanan pokok bagi masyarakat Kampung Cirende. Kemudian lanjut ke pandangan hidup dari masyarakat kampung adat Cirende ini, yaitu yang pertama ada sederhana. Di sini itu sederhananya tuh mereka tuh hidup dalam kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam, sehingga mereka menjaga gotong royong dan solidaritas sosial, di mana mereka membangun pemukiman itu bersama-sama. Dan mereka memiliki kepercayaan terhadap leluhur, yaitu kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, dan kebanyakan kepercayaan mereka ini adalah Sunda Wiwitan. Dan juga ada ciri khas dari kampung adat Cirende ini, yaitu tadi sudah disebutkan adalah kemandirian dalam hal pangan. Mereka memiliki pangan pokok, terutama singkong, yang menjadi andalan mereka. Dan poin kelima itu mengenai pengetahuan lokal. Jadi pendidikan di sana itu tidak berfokus sama aspek formal, tetapi juga dengan pengetahuan lokal, yaitu kearifan yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian lanjut lagi ke Ilham. Oke, tadi sempat ketinggalan mengenai di bagian kondisi geografi dan demografi. Mungkin ini bisa dilihat sama teman-teman. Ini bentuk dari Kampung Cirende dan ada beberapa monumen-monumen yang memang masih melambangkan kampung adat sosial. Nah, perubahan sosial ini yang signifikan itu beberapa tahun terakhir itu urbanisasi dan modernisasi yang ke bawah gitu ke kampung adat Cirende ini. Tapi masyarakat di sana tuh tetap mempertahankan nilai-nilai budaya mereka gitu. Jadi walaupun si modernisasi ini terus berkembang, tapi adat-adat mereka juga terus dipertahankan.
Belum struktur sosial. Oh, untuk struktur sosial ini tuh mulai dari pertama ya. Struktur sosial tuh ada pemimpinan adat, di mana tuh mereka itu dipimpin sama sesepuh yang namanya Abah Emen. Sepuh, terus ada pengampih dan panitren. Jadi pengampih dan panitren itu sejajar ya. Jadi si kedudukannya sama, tapi punya fungsi dan tugas yang berbeda gitu. Pengampih itu dipimpin sama Abah Widya, terus panitren itu dipimpin sama Abah Asep, yang di bawahnya itu masyarakat adat sekitar. Lalu untuk mekanisme pengambilan keputusan itu dia itu pakai sistem rapat sesepuh, dan jadi sesepuhnya untuk diselesaikan secara bersifat kekeluargaan. Terus masuk ke kebudayaan. Kebudayaan yang pertama mungkin asal-usul kepercayaannya tadi udah sempat dibahas di pertama, di mana Cirende ini berasal dari kata rende, itu tuh dari banyaknya tumbuhan tanaman herbal yang bernama pohon rende di sana. Mungkin kampung ini tuh luasnya sekitar 60 hektaran, berisi 800 jiwa. Terus prinsip hidupnya itu ngidung ka waktu, mi bapa ka zaman. Mungkin ini lebih ke mengajarkan pentingnya gimana sih menghormati tradisi sambil mengikuti perkembangan zaman. Lalu ada tradisi yang menjadi tradisi utama, yaitu konsumsi rasi. Ini salah satu tradisi utama masyarakat Cirende, mana tuh mereka mengonsumsi beras singkong atau rasi sebagai pengganti dari nasi dari padi. Tradisi ini tuh udah ada sekitar 85 tahun yang lalu, dari 1918, dimana ini tuh salah satu saran dari para leluhur buat mengganti alternatif sumber pangan mereka dari singkong, karena pada tahun itu tuh banyak terjadi monopoli beras dari pihak Belanda yang bikin masyarakat tuh jadi susah gitu mempertahankan ketahanan pangannya. Jadi susah buat mempertahankan ketahanan pangannya, makanya dia disarankan buat beralih gitu menjadi konsumsi singkong. Nah, masyarakat di sana juga sekarang tuh dilarang gitu buat makan beras, karena mungkin lebih upaya buat menghargai keputusan dari leluhurnya. Dan selanjutnya ini di mana masyarakat Cirende ini memiliki UMKM, yaitu menjual produk-produk olahan seperti olahan singkong, dan juga mereka memproduksi barang-barang yang sifatnya sampah yang didaur ulang, yang artinya bisa diperjualbelikan untuk para wisatawan yang datang ke kampung mereka. Walaupun sebenarnya mereka itu tidak menolak kunjungan wisatawan, mereka juga sebenarnya malah menyediakan balai-balai ataupun fasilitas apabila ada kunjungan dari wisatawan. Kemudian untuk soal agama, seperti yang sudah ditahu sebelumnya juga, yaitu mereka itu memiliki kepercayaan yang paling besar itu Sunda Wiwitan, karena Sunda Wiwitan telah menjadi kepercayaan mereka secara turun-temurun dan berabad-abad. Kemudian lagi kepada mitos atau larangan. Salah satu larangan utama di kampung Cirende ini adalah larangan merusak atau mengambil sesuatu dari alam berlebihan. Karena dipercaya bahwa alam memiliki kekuatan dan roh yang harus dihormati. Mereka mengerti bahwa tindakan merusak alam itu bisa membuat mengundang kemarahan dari roh-roh leluhur dan leluhur dari alam.
Karena itu juga akan seperti berpohon dan kemudian juga dan apabila hasilkan yang dilakukan itu harus sangat hati-hati dan sesuai saja dan kemudian kan sebenarnya di sekitar kampung Cilengsi itu juga ada tempat di mana wisatawan itu masih tidak boleh memasuki wilayah tersebut gitu karena itu istilahnya wilayah netral yang hanya boleh dilalui oleh kampung warga ada asli kampung Cilengsi. Dan juga sebenarnya itu kita nggak boleh pakai alas kaki. Kita tempat di kampung Jadi selanjutnya mengenai adaptasi dan pengetahuan dan mobilisasi. Jadi meskipun masyarakat atau adat budaya ini memiliki batasan untuk memastikan bahwa teknologi tidak mengambil kehidupan mereka masih bisa menerima handphone. Biasanya mereka itu dibatasi untuk menggunakan handphone itu 2 jam per hari. Mereka memberikan informasi sosial langsung ke kondisi anak-anak itu langsung belajar. Maka untuk ada cerita ini misalkan ketika untuk mungkin yang terakhir langsung ke upaya mempertahankan kebudayaan ya. Di sini tuh masyarakatnya tadi kan udah dijelasin ya, untuk agamanya sendiri tuh masih memegang teguh agama Sunda Wiwitan. Jadi mereka tuh masih mengajarkan ke anak-anaknya mengenai agama Sunda Wiwitan ini. Terus untuk mempertahankan bahasa dan budayanya, mereka tuh benar-benar kalau udah di rumah pakai bahasa Sunda yang sopan gitu, bahasa Sunda yang berbeda gitu sama bahasa Sunda yang biasa dipakai. Terus untuk orang tua dari mereka juga ngajarin musik dan seni tari sama anak-anaknya mereka gitu. Jadi yang tadi ada sebelumnya dijelasin ada di balai seserahan. Di situ mereka bikin kayak upaya mempertahankan kebudayaan mereka gitu. Terus untuk mempertahankan pendidikannya, nah pendidikannya ini tuh si anak-anaknya tuh disekolahkan juga gitu ya sampai SMA atau bahkan ada yang lebih, tapi bukan berada di dalam kampung Cirende. Jadi si sekolahnya tuh jauh dari itu. Mereka juga menyampaikan upaya mempertahankan kebudayaan mereka kepada masyarakat-masyarakat yang datang dari luar. Terus yang terakhir itu upaya mempertahankan keuangan mereka atau perekonomian mereka. Mereka tuh ada yang namanya produk olahan singkong yang dijual kepada para wisatawan, tapi bukan kepada domisili lokal. Biasanya dari luar kampung Cirende mereka menjual itu, mulai dari wisatawan yang hadir atau mereka menjual produknya keluar kampung Cirende. Sekian ya. Jadi terakhir kesimpulan yang bisa ya, kesimpulannya tuh kampung adat Cirende ini mampu beradaptasi tanpa mengorbankan identitas budaya, menjadi cerminan tentang bagaimana tradisi dapat hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Masyarakat mandiri terhadap pendidikan formal dan teknologi modern, tetapi ada filter untuk membatasi yang berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka anut dan kepercayaan spiritual mereka. Mungkin sekian dari beberapa tempat yang dapat kami sampaikan. Kemudian maaf.